Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi kita lanjutkan kembali membahas kitab Jurumiyah Syarah Al-Makurdi rahimahullah. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lewat. Ya, silakan dibuka kitabnya. Masih di bab tanda-tanda i'rab, ya. Masih di bab tanda-tanda i'rab. Silakan dibuka di halaman 41 untuk cetakan kitab milik atau e-book milik anak, ya. Ya, kita masuk pada matan berikutnya, yaitu di sini apa? Matan yang paling atas, ya. Penulis mengatakan Ibnu Ajur rahimahullah, wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini. Adapun tanda marfu dengan wawu, sebelumnya kan kita sudah bahas tanda marfu dengan dhammah, betul ya? Sudah ya. Nah, sekarang tanda marfu dengan wawu alias tanda cabang dari i'rab marfu. Yaitu apa? Dengan wawu. Terdapat pada dua tempat, maudhi'ain, dua tempat atau dua jenis isim. Ya, di sini dua jenis kata. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua wa ma itu bukan yang kedua. Wa ma humila alaihi, itu masih kelanjutan dari jamak mudzakkar salim. Maksudnya adalah dan segala yang mirip dengan mudzakkar salim. Jadi kategori pertama adalah jamak mudzakkar salim plus semua isim yang ngikut polanya ke jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim sebenarnya. Nanti disebut dengan mulhaq, cuma KW gitu ya. Bahasa ana membahasakannya KW. Jadi ada bentuk KW dari jamak mudzakkar salim yang itu secara lafadz mirip bahkan sama persis, namun secara makna dan syarat-syarat tidak terpenuhi. Gitu ya. Yang kedua, jenis kedua, tempat yang kedua ada pada asmaul khamsah. Wa fil asmail khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalik. Ya. Ini versi penulis ya. Ada 5 asmaul khamsah, adapun dalam referensi yang lain itu ada nanti asmaul sittah. Ada 6 ya, tambahkan hanuka. Jadi ditambahkan hanu, ha ya, hanuka, nun, hanuka. Itu yang nanti kalau mau ngambil pendapat lain itu asma'us sittah, isim-isim yang 6. Kita lihat sarahnya di bawah di baris kedua, baris kedua ini kan sarah ya. Kita lihat yang dicetak tebal itu kutipan matan yang di atas tadi. Kita baca ulang. Wa qawluhu fa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Tanda rofa dengan wawu pada dua tempat. Yang pertama fi zab'il mudzakkar salim wa ma humila alaihi, dan semua lafaz yang dibentuk seperti jamak mudzakkar salim. Wa fil asmail khamsah wa hiya fuka wa buka wa hamuka wa fuka wa zu mali. Dan juga yang jenis kedua adalah tempat kedua adalah pada asmaul khamsah. Ya, tanda wawunya itu tanda marfu ya. Itu sudah kelihatan nih. Contohnya akhuka, abu, itu wawunya itu yang menunjukkan dia marfu. Baik. Sebelum lanjut ada footnote di sini, lihat menjelaskan poin ke-4 dan ke-5 tentang mulhaq tadi ya. Istilah mulhaq tadi, humila alaih itu ya. Coba kita lihat footnote-nya atau tahqiqnya, ayat kelima, poin kelima maksudnya. Kita lihat, kita baca ya. Fa inna naqsa syartin min syurutil jam'i fa mulhaqun bihi. Ya, jika naqasa ya, fa in naqasa syartun. Gitu ya. Naqasa saja fi'il madhi, syartunya fa'ilnya. Jika salah satu syarat
dari syarat-syarat terbentuknya jamak mudzakkar salim itu tidak terpenuhi alias naqoso kurang, famulhaqun bihi maka dinamakan dengan mulhaq. Oh, istilahnya itu mulhaq yang diikutkan. Jadi ngikut polanya ngikut tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi sebenarnya. Dia cuma ngikut aja bentuknya. Contoh ya nanti kita lihat contohnya. Insumi'a min kalamil Arab mislu insumi'a min kalamil Arab ya. Meski di apa? Diperdengarkan dari ucapan orang Arab. Paham ya maksudnya? Meskipun misalnya yang bilang misalnya ya, yang bilang misalnya ulama Arab mengucapkan suatu lafaz yang polanya mirip seperti jamak mudzakkar salim, tapi syaratnya tidak terpenuhi, ya tetap tidak terpenuhi. Tetap disebut mulhaq meskipun diucapkan oleh orang Arab, gitu ya. Contoh ulu, sering dengar ya di ayat Quran. Ulul albab, apalagi ulul ya ada ulunya, artinya itu pemilik, ashab mananya, sohib ya. Ulu ya itu kan mirip. Dari sisi mana miripnya? Ya, bayangin aja. Muslimuna, ulu. Muslimuna pada suatu kasus nunnya bisa dihapus. Misalnya muslimu Makkata. Kaum muslimin kota Mekah. Muslimu Makkata. Ulu. Sama kan? Baik. Kemudian yang kedua alam ya. Alamuna, bukan alim ya. Alim apa alam? Alim ya. Alam itu maksudnya. Alam. Kita sering membacanya di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kondisinya majrur ya. Dengan ya. Kan sama kayak jamak mudzakkar salim ya. Mirip kan? Majrurnya dengan ya kan? Muslimina. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin itu namanya mulhaq. Dia niru-niru KW pada jamak mudzakkar salim. Nah ini sama. Ini bentuk marfunya. Alimuna. Sama ya, bayangin aja solihuna. Sudah terbayang? Ini alamuna gitu. Nanti kita jelaskan kenapa disebut mulhaq. Lanjut, poin berikutnya Eliyun. Eliyun ini disebutkan juga di ayat Quran ya. Ada yang menyebutnya Eliyun, marfu, ada yang bentuknya selain marfu seperti Eliyin. Ya. Yang berbunyi marfu di surat Al-Mutaffifin ayat 19. Ketika Allah bertanya ya. Wa ma adraka ma illiyun ya. Apakah kamu tahu apa tentang illiyun itu? Ditafsirkan illiyun itu apa? Buku catatan amal ya. Buku catatan eh, orang-orang yang taat. Ya, buku catatan namanya illiyun. Baik, kita lihat lagi di sini wa ishrun ya, artinya 20. Bilangan 20 itu mulhaq. Dia karena polanya mirip banget dengan misalnya kita bilang apa? Zaiduna, ya kan? Muhammaduna, sama kan? Zaiduna, mirip ya. Ishruna, Zaiduna, sama kan? Kalau Zaiduna dia jamak mudzakkar salim. Kalau ishruna tidak, dia mulhaq. Yang berikut ada sinun. Sinun tuh kita juga sering dengar di ayat Quran dalam bentuk selain marfu'nya, yaitu sinin, ya kan? Kita pernah dengar dalam bentuk yang majrur, yaitu dalam ayat nanti di bawahnya ada ada sinin itu ya, ada sinin itu. Nah, kita lihat ya. Lihat sinun juga ada akhiran waw dan nun mirip banget dengan jamak mudzakkar salim. Wababuhu dan ya turunannya, maksudnya mungkin. Wa arduna, bumi-bumi. Bumi lapisan-lapisan, bumi yang berlapis-lapis, arduna. Ya, ya, mirip kan dengan kita bilang Zaiduna, Muhammaduna. Ini yang beneran apa? Jamak mudzakkar salim. Kalau Arduna ini tidak. Nah, dia mulhaq. Nanti kita sampaikan kenapa disebut mulhaq. Wa ahluna ahlu, para ahli ya, ahluna juga sama. Kaqaulihi ta'ala sampelnya contoh yang sinin terdapat dalam surat Allah Ta'ala berfirman kam labistum fil ardi adada sinin ya.
Artinya apa? Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya engkau tinggal di bumi ini? Ya, artinya apa? Berapa tahun? Artinya sinin itu tahun-tahunnya. Baik. Yang kedua, wa qaulihi ta'ala alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Lihat, 'idhin ini juga termasuk mulhaq seperti sinin. Ya, artinya apa itu di surat Al-Hijr ayat 91, alladzina ja'alul qur'ana 'idhin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terpecah-pecah, terbagi-bagi. Baik. Yang berikutnya ayat yang lain apa di sini? Kaqaulihi 'anil yamini wa 'anis shimali aizin. Mana pembahasan kita yang mana? Aizin ya. Aizin ini kebetulan dalam bentuk majrur, bukannya bentuk marfu. Aizin apa artinya? Dari sisi kanan dan dari sisi kiri dengan berkelompok-kelompok. Izin itu artinya berkelompok-kelompok. Gitu? Udah ya, insyaallah. Oh iya, mulhaq tadi. Disebut mulhaq ketika tidak memenuhi seluruh syarat jamak mudzakkar salim. Sebagiannya mereka penuhi ya. Sebagian syarat untuk jamak mudzakkar salim sudah dipenuhi oleh mulhaq ini, tapi cuma secara lafaz. Ya, secara lafaz saja itu ada akhiran waw dan nun. Itu aja miripnya. Padahal ada syarat secara makna. Apa syarat secara makna? Syarat maknawinya adalah untuk disebut jamak mudzakkar salim, maka bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya atau lafaz itu bermakna nama laki-laki atau sifat laki-laki. Ingat, ada dua ya syaratnya. Nama laki-laki Zaid, Muhammad, Budi dan seterusnya gitu ya. Atau yang lainnya eh, Sa'ad dan seterusnya. Tolha dan gitu ya. Nama-nama laki-laki yang beneran tidak laki-laki deh. Tolha itu ada tak marbutannya tidak masuk ya. Zaid, Muhammad gitu ya. Eh, tadi siapa? Atau Abbas dan bisa ya. Nah, teman-teman, kemudian syarat kedua apa? Sifat laki-laki. Syarat pertama nama laki-laki, syarat kedua harus mengandung sifat laki-laki, misalnya solihun, ya kan? Mukminun, muslimun, itu namanya sifat. Sudah? Taib, pahami ya? Nah, sedangkan mulhaq, lihat coba kita ambil sampel mana mulhaq. Kita ambil sampel alamun, semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin atau al-alamun memang sudah memenuhi syarat adanya waw dan nun di akhirannya. Tapi masalahnya, apakah dia nama laki-laki? Tidak. Apakah mengandung sifat laki-laki? Juga tidak. Maka disebut mulhaq. Gitu ya. Itu bedanya. Kalau muslimuna, itu jamak mudzakkar salim karena ada kandungan makna laki-laki itu apa? Sifat laki-laki muslim. Gitu ya. Paham? Insyaallah ada pertanyaan dulu sampai sini. Baik, lanjutkan. Mulhaq ya, disebut mulhaq, dia hanya memenuhi syarat fisik saja. Fisiknya sudah mirip kan? Sudah mirip banget dengan muslimuna, dengan Muhammaduna gitu. Tapi secara makna tidak terpenuhi syaratnya. Apa syarat makna tadi? Harus nama laki-laki atau sifat laki-laki. Ya, Ya. Itu. Baik, ya. Ya, kita baca sedikit lagi tadi sampai sini ya. Ya, kita selesaikan. Perhatikan di sini, ini penjelasannya, perinciannya. Famisalul jam'il mudzakkaris salimi nahwu contoh jamak mudzakkar salim yang beneran ya. Yang beneran jamak mudzakkar salim yang sejati yaitu fa contohnya adalah az-zaiduna. Az-zaiduna ya. Orang-orang yang banyak orang bernama Zaid gitu ya. Para Zaid gitu juga boleh. Fa'ilun biqoma. Oh tadi koma zaiduna ya. Maka zaiduna ini merupakan fa'il dari koma dan inilah jamak mudzakkar salim. Alasannya apa tadi? Memenuhi semua syarat ya. Ada waw nun akhirannya, syarat fisik terpenuhi,
kemudian mengandung nama laki-laki, Zaid. Kemudian wahwa marfu, jelas dia marfu, maka alamat raf'i tanda rafa'nya dengan waw. Baik, lanjut dulu. Wa yusamma jam'al mudzakkaris salima li'anna mufradahu mudzakkarun. Nah ini, sini ternyata dijelaskan. Disebut dengan jamak mudzakkar salim karena bentuk tunggalnya itu mudzakkar. Ya, dia harus laki-laki. Ya, jelas ya, namanya juga mudzakkar salim. Disebut salim, qad salima minat taghyiri fi halil jam'i. Kemudian disebut salim karena selamat dari perubahan pada kondisi jamaknya. Ketika menuju bentuk jamak dari mufrad ke jamak itu tidak ada perubahan yang signifikan. Misalnya bentuk tunggalnya muslimun, jamak mudzakkar salimnya muslimuna, ya kan? Tidak ada perubahan yang berarti. Karena salim itu lawannya taksir. Sehingga ada jamak mudzakkar salim, ada namanya jamak taksir. Kalau taksir lawannya salim. Taksir itu tidak selamat, pecah, rusak, irregular, tidak beraturan. Contohnya apa? Babun jadi abwabun, pecah kan? Apalagi misalnya kursiun jadi karosiyu. Masjidun masajidu. Nurun anwarun. Pecah. Nah, yang pecah-pecah ini berarti tidak selamat, tidak salim. Nah, kalau jamak mudzakkar salim itu salim, selamat ya. Li'anna zai min zaidin maftuhatun. Ya kan? Karena huruf zainya pada kata zaid itu di fathah. Ya, zaiduna ya, di fathah kan? Wahiyya fil jam'i kadzalik. Maka pada bentuk jamaknya juga sama. Zainya fathah tetap fathah kan? Wa kanat ya'u sakinatan wa hiya fil jam'i kadzalika. Ya-nya sukun, zaiduna ya-nya sukun, maka jamaknya juga tetap sukun berarti selamat. Udah itu aja syaratnya. Dua huruf pertamanya itu ya. Adapun dalnya mau nggak mau berubah dikit ya. Yang asalnya kan zaidun tanwin. Jadi tidak tanwin gitu aja. Zaiduna karena memang harus bertabrakan dengan huruf waw sukun itu ya. Jadi nggak bisa tanwin. Kemudian yang terakhir bab apa ini? Asmaul khamsah. Tadi kan jamak mudzakkar salim kan? Disebutkan di matan ada dua tempat tanda rafa dengan wawu. Yang pertama ada di jamak mudzakkar salim, yang kedua di asmaul khamsah. Kita baca yang asmaul khamsah. Ya. Wa misalul asmaul khamsati qama akhuka, ya. Wa kharaja abuka wa hadza hamuka. Ya, ada beberapa kalimat. Contoh yang pertama, qama akhuka, saudara laki-lakimu telah berdiri. Maka akhu di situ asmaul khamsah. Tanda marfunya dengan apa? Dengan waw ya. Asmaul khamsah itu lafadz akhunnya ya, bukan akhukanya. Tapi akhunnya itu yang disebut dengan asmaul khamsah. Wawunya itu tandanya, tanda rafa'nya. Contoh kedua, kharaja abuka, bapakmu telah keluar. Maka abu di situ abunnya itu asmaul khamsahnya, wawunya itu tanda marfu'nya dengan waw. Kafnya itu mudhof ilaih. Ya. Wa hadza hamuka, ini adalah iparmu ya. Hamun. Ini juga sama penjelasannya. Fa'akhuka kita rinci di sini, fa'akhuka fa'ilun biqoma. Akhuka di sini fa'il terhadap fiilnya qoma. Walaupun secara nahwu fa'ilnya itu akhunya saja. Secara nahwu ya. Secara makna semuanya akhuka secara makna. Secara i'rab nahwu akhunya saja. Alasannya kenapa? Karena fa'il itu harus marfu. Ya kan? Sedangkan ka-nya itu kan bukan marfu itu. Ka itu mudhof ilaih, dia nanti fi mahalli jarin kan? Nanti bisa digonta-ganti misalnya akhu Zaidin. Nah, bisa kan? Akhu Muhammadin. Jadinya majrur kan? Sehingga kalau ditanya secara nahwu maka fa'ilnya adalah
akhunya saja. Baik. Kemudian wa alamatu raf'i fihi al-waw. Maka tanda rafa' dari akhuka tadi, akhunya tanda rafa'nya dengan waw. Wa kadzalika akhuka, coba ada yang aneh ya. Wa kadzalika abuka mungkin maksudnya ya. Wa kadzalika abuka. Betul? Ya. Tadi kan yang pertama akhuka sudah. Oh di sini dikatakan wa kadzalika akhuka. Harusnya wa kadzalika abuka. Karena yang kedua abuka kan, contoh kedua, maka demikian juga abuka sama seperti akhuka. Adapun hamuka sini ya, falhamu apa ini maksudnya? Oh ya, definisi hamu ya. Hamu adalah alham apa? Abu zaujil mar'ati. Apa itu artinya? Bapak dari sebentar. Abu Abu zaujil mar'ah. Gampangnya kita artikan ipar kan. Tapi didefinisikan Abu zaujil mar'ah. Ya, ipar ini alham ya. Ipar di sini adalah kalau melihat definisi Abu zaujil mar'ah, dia ada di pihak mana? Pihak istri atau suami? Nah, ini ya. Alham di sini ada footnote-nya. Alham fil lughah secara bahasa Arab aqaribu az-zauji mutlaqan. Kerabat paling dekat ya dari suami. Nah, berarti siapa? Adiknya suami ya atau kakaknya suami, ya kan? Kemudian menjadi ipar bagi istri. Ya, karena setahu ana ipar tuh nanti ada dua, ada yang dari jalur suami namanya alham ini hamuka, nanti ada yang dari jalur istri itu namanya ada lagi. Kemudian fahadi kulluhu marfu'atun, maka semuanya ini marfu dengan wawu. Wa alamatu rafihi wawu wa yushtaratu fiha an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. Maksudnya apa? Dipersyaratkan asmaul khamsah itu disebut asmaul khamsah itu harus idhofah. Memang harus disandarkan. Nggak boleh berdiri sendiri misalnya aku gitu ya. Pakai wawu tanpa kafnya nggak boleh. Harus disandarkan. Kecuali li ghairi ya'il mutakallimi, kecuali pada ya mutakalim nggak boleh. Tahu ya mutakalim ya? Ya yang bermakna kepemilikan saya. Misalnya kitabun jadi kitabi, buku saya. Gitu ya. Ini nggak bisa. Sudah? Fa wa fuhima dzalika min tamsilihi. Maka dapat dipahami, hal itu akan dapat dipahami dari contoh-contoh yang nanti akan disebutkan. Jadi harus praktek ya, dipraktekkan nanti baru kemudian bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami. Kita cukupkan kelas bahas tanda-tanda i'rab, tanda i'rab marfu yang kedua yaitu wawu terdapat pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Misalnya kita ngajar di kelas ya. Di kelas itu ada, apalagi zaman sekarang anak-anak kecil zaman sekarang tuh namanya sama-sama semua, rata-rata sama. Satu kelas namanya Aisyah, itu Aisyah bisa 5 orang. Ada lagi satu kelas yang namanya Fatimah, itu bisa 3 orang. Sehingga kita bisa menyebutnya dengan nama Zaiduna atau Muhammaduna. Di kelas ada 5 orang namanya Muhammad. Yang satu Muhammad Iqbal, satu Muhammad siapa misalnya, Muhammad. Ya kita bisa memanggilnya dengan panggilan jamaknya. Ya misalnya, ya Muhammaduna misalnya itu ya. Wahai kalian orang nama apa? Kalian anak-anakku yang bernama Muhammad, sini semuanya. Itu bisa menggunakan tadi Muhammaduna atau Zaiduna. Jadi banyak orang bernama Zaid di ruangan ini. Gitu, itu bisa ya. Qoma Zaiduna berarti apa tadi?
banyak anak-anak misalnya bernama Zaid berdiri, sedang berdiri atau telah berdiri, dan itu bisa saja terjadi, gitu ya. Banyak yang sama namanya, gitu. Nanti perempuan juga bisa. Kalau perempuan bukan pakai waw dan nun, tapi pakai jamak muannas salim ya. Misalnya Zainab, apa jamak muannas salimnya? Zainabat, Zainabatu, Hindun, Hindatu. Tapi tidak boleh ditanwin. Ya, setahu Anda tidak boleh ditanwin. Hindatu gitu aja. Namanya Fatimah, Fatimatu. Ya Fatimat, gitu kan. Ya kita tidak sengaja kita sering mengucapkan itu. Ya ummahat, ya kan? Ummahat, wahai para ibu. Karena banyak ibu-ibunya. Ya kita panggil semua aja. Ya ummahat. Gitu. Hadirin hadirat. Ya kan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hadirat itu jamak. Hadirat. Nah, wahai para apa, perempuan yang hadir. Gitu. Itu bisa. Sekali dipanggil jamak langsung. Semuanya. Begitu. Cukup insyaAllah. Malam ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.